Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pelayanan resep. Hari ini kita akan berbicara mengenai pelayanan resep dan KIE pada pasien dengan alat-alat khusus. Seperti itu. Oke, apa saja yang perlu kita perhatikan? Kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini dalam memberikan KIE kita perlu tahu siapa saja hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memberikan KIE. Yang pertama adalah nama pasiennya siapa, kemudian usianya berapa, kemudian bentuk sediaan yang diberikan kepada pasien itu apa, kemudian dosisnya berapa, cara pemberiannya bagaimana, kemudian penyimpanannya bagaimana, kemudian indikasi obat yang didapatkan oleh pasien itu seperti apa. Dan itu juga ada kontraindikasi yang perlu diperhatikan dari pasien tersebut. Nah, dalam memberikan KIE kita hanya fokus pada 2 hal ini saja. Yang pertama, kita perlu fokus kepada yang namanya adverse effect atau reaksi merugikan. Yang kedua, kita perlu fokus kepada efektivitasnya, target terapinya itu seperti apa. Jadi dalam memberikan KIE kita sebaiknya fokus pada 2 hal ini. Yang lain juga perlu kita perhatikan, tetapi dalam memberikan konseling kita perlu fokus pada 2 hal ini. Nah, adverse effect atau reaksi merugikan itu apa sih? Reaksi merugikan itu yang perlu kita beritahukan kepada pasien itu ada beberapa. Yang pertama adalah reaksi merugikan yang sangat berbahaya. Seperti apa? Contohnya, reaksi merugikan yang berbahaya itu seperti contohnya adalah reaksi alergi. Itu perlu kita beritahu kepada pasien. Kalau misalkan ada muncul reaksi merugikan seperti gatal-gatal, kemerahan dan lain sebagainya pada pasien, itu perlu segera mendapatkan penanganan yang serius karena itu bisa bersifat berbahaya. Kemudian adanya peningkatan, masalah-masalah lain yang berbahaya itu juga perlu disampaikan kepada pasien. Nah, berikutnya adverse effect yang perlu kita beritahukan kepada pasien itu adalah mengenai obat-obat mengenai efek samping yang memiliki prevalensi tinggi. Sebagai contoh adalah, reaksi merugikan dari CTM. Umumnya dia bisa menyebabkan kantuk. Nah, itu perlu diperhatikan dalam memberikan KIE kepada pasien. Jadi, kemudian ada lagi reaksi seperti contohnya adalah, apa ya, eee, mengantuk pada saat menggunakan obat antihistamin itu juga perlu disampaikan kepada pasien. Kemudian dalam memberikan KIE terutama pada adverse effect, kita juga perlu memperhatikan yang namanya efek samping yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan pasien. Sebagai contoh, kalau misalkan ada pasien yang mengalami TBC dan dia mendapatkan obat berupa rifampicin, maka kita perlu menyampaikan kepada pasien bahwa obat ini bisa membuat urin berwarna merah seperti itu. Jangan sampai hal ini tidak kita beritahukan kepada pasien. Karena apa? Karena hal ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan pasien. Karena kalau misalkan tiba-tiba pasien urinnya menjadi berwarna merah, pasien tersebut bisa saja tidak patuh dalam mengkonsumsi obat sehingga tujuan terapinya menjadi tidak seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam memberikan KIE kepada pasien atau memberikan konseling kepada pasien adalah seperti ini. Kemudian bagaimana caranya kalau misalkan ada muncul adverse samping itu bagaimana kita memanagenya? Ya, tadi kan kita sebutkan bahwa, ada namanya efek samping yang dia itu bersifat berbahaya dan bagaimana, prevalensi dan bagaimana efek samping itu yang sangat tinggi prevalensinya. Maka kalau misalkan pasien tersebut sudah kita jelaskan dan kira-kira muncul gejala yang sangat berbahaya seperti ini, maka mau tidak mau kita harus segera ke RS. Tetapi kalau muncul efek samping yang tidak terlalu berbahaya dan masih bisa di-manage, maka sebaiknya kita memanage efek samping tersebut. Sebagai contoh, misalkan, kalau misalkan ada seorang yang mengalami osteoartritis dan dia mendapatkan obat-obat seperti NSAID, maka sebaiknya, si pasien tersebut disarankan untuk mengkonsumsi obat itu bersama dengan makanan. Ya, supaya apa? Supaya tidak mengalami rasa nyeri pada, perutnya. Kemudian ada lagi, contohnya kalau misalkan ada pasien yang mengalami diabetes, maka setelah mengkonsumsi obat-obat anti diabetes, kalau pasien mengalami keluhan berupa, eee, apa namanya, berupa mata berkunang-kunang, kemudian merasa lemas, merasa keringat dingin dan lain sebagainya, bisa jadi pasien itu mengalami efek samping berupa hipoglikemi.
Sehingga bagaimana memanage hipoglikeminya itu perlu kita sampaikan juga kepada pasien. Kemudian ada lagi, apa namanya, kalau obat anti diabetes seperti insulin, itu juga perlu disampaikan kenapa dia harus cuma dirotasi, penggunaannya harus dirotasi, tidak boleh disuntikan di satu tempat saja. Itu harus perlu disampaikan juga kepada pasien. Nah, berikutnya kita perlu menjelaskan kepada pasien adalah target terapi. Apa saja target terapi? Nah, target terapi itu berupa efektivitas terapi. Efektivitas terapi itu bisa bersifat subjektif maupun bersifat objektif. Nah, yang bersifat subjektif yang tidak dapat diverifikasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya itu bisa berupa simptom, bisa berupa gejala. Sebagai contoh, kalau misalkan ada pasien yang mengalami keluhan nyeri, nah bagaimana derajat nyerinya itu bisa kita lihat. Kita bisa menanyakan langsung kepada pasien. Bagaimana gejalanya, apakah sudah turun atau belum dan lain sebagainya. Kemudian ada data bersifat objektif. Kalau data yang bersifat objektif itu adalah data yang bisa diverifikasi kebenarannya. Sebagai contoh adalah hasil pemeriksaan lab. Ya, hasil pemeriksaan lab bagaimana efektivitas terapinya dan lain sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan fisik ya atau pemeriksaan yang lain atau pemeriksaan penunjang yang lain. Sebagai contoh adalah X-ray. Kalau misalkan ada seorang pasien yang mengalami fraktur atau mengalami patah tulang, maka berikutnya untuk menilai efektivitas terapi kita bisa melihat apakah tulangnya sudah nyambung dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan ada pasien yang mengalami, luka, kita bisa ngelihat lukanya, apakah lukanya sudah kering, sudah tidak ada tanda-tanda infeksi atau tidak dan lain sebagainya. Oke, itu adalah efektivitas terapi. Hal ini perlu kita jelaskan juga kepada pasien. Selain itu contohnya lagi kalau untuk data yang bersifat objektif adalah, misalkan kalau ada pasien yang mengalami diabetes, oke. Kalau pasien yang mengalami diabetes, untuk menilai efektivitasnya itu kita bisa melihat dari kadar gula darahnya, seperti itu. Berapa kadar gula darahnya? Apakah sudah mencapai target atau belum? Dan sebagainya, seperti itu. Oke, berikutnya, nah kita memasuk kepada pasien-pasien yang memerlukan peralatan-peralatan khusus atau obat-obat dengan penggunaan khusus. Nah, di sini adalah yang pertama adalah pasien dengan diabetes. Nah, pasien dengan diabetes itu ada beberapa pasien atau banyak pasien yang itu dia mendapatkan insulin karena memang sudah tidak efektif saat menggunakan obat antidiabetik oral atau pasien memang memilih menggunakan insulin ini juga bisa. Ya, untuk melihat perkembangan progresivitas dari penyakit diabetes itu akan lebih baik kalau pasien begitu dia diagnosa dia mendapatkan insulin. Nah, tetapi insulin ini kan adalah suatu obat yang tidak bisa digunakan secara diminum, ya. Mungkin sampai sekarang yang saya tahu belum ada, insulin dalam bentuk oral atau dalam bentuk tablet, kapsul dan lain sebagainya. Sehingga insulin itu harus digunakan secara suntikan, ya, dalam bentuk pen seperti ini. Ya, dalam bentuk pen seperti ini, dengan merek yang beraneka ragam, ya. Dan insulin ini diberikan secara injeksi. Bagaimana injeksi? Maksudnya injeksi itu diberikan secara disuntikkan. Obat ini disuntikkan secara subkutan atau SC. Itu dia jarumnya itu tidak seperti jarum-jarum, pemberian injeksi secara intravena ya. Jarumnya itu sangat kecil sekali dan dia, dimasukkan ke dalam, dimasukkan ke dalam, eee di bawah kulit seperti itu dan dia pasien-pasien yang mengalami diabetes itu biasanya menggunakan obat ini dan harus bisa atau mampu untuk menggunakan insulin ini secara mandiri seperti itu. Jadi tidak perlu, eee, penggunaan insulin ini tidak perlu digunakan, secara intravena yang memerlukan keahlian-keahlian khusus seperti itu. Jadi pasien yang mengalami, diabetes dan diresepkan oleh dokter menggunakan insulin ini, dia bisa menggunakan obat ini secara mandiri seperti itu. Nah, ini. Jadi, insulin itu dia disuntikkan ya secara injeksi secara subkutan kalau bisa dilihat ini adalah secara SC. Jadi subkutan itu ini kulit ya, berarti kan sub kan di bawah ya, berarti dia digunakan di sini, di bawah kulit ini. Begitu obatnya ditekan maka insulin itu akan masuk ke sini, di bawah kulit ini, seperti itu. Dan dia harus diinjeksikan secara tegak lurus atau 90 derajat kalau kalian lihat di sini, itu harus diberikan secara 90 derajat, ya 90 derajat, secara tegak lurus, nggak boleh miring-miring. Ya, jarumnya ini yang disuntikkan secara subkutan, tidak boleh miring-miring.
Tuh. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri oleh, pasien, dilakukan secara mandiri oleh pasien atau orang yang keluarga pasien itu juga bisa juga bisa membantu pasien menggunakan insulin seperti ini, ya. Jarumnya sangat kecil sekali, jadi, berbeda dengan jarum-jarum injeksi secara intravena, untuk jarum injeksi secara, subkutan ini sangat kecil sekali, seperti itu. Nah, kemudian dalam penggunaan insulin ini, insulin itu sebaiknya digunakan pada daerah-daerah yang berlemak. Kenapa? Karena dia lebih mudah diserap dan, berfungsi sebagai depot atau berfungsi sebagai tandon. Nah, daerah mana saja yang bisa digunakan sebagai daerah untuk penyuntikan insulin, ada di sini yaitu lengan bagian atas, kalau kalian lihat di sini, ya, di lengan bagian atas, kemudian di perut, ya, kemudian di perut, kemudian di paha, ya, di paha sini. Nah, kemudian dalam penyuntikan tersebut, ya, dalam penyuntikan tersebut, jarum insulin yang digunakan itu bisa digunakan sejauh pasien tidak merasakan dalam tanda kutip "nyeri", ya. Karena ini biasanya kalau untuk pasien-pasien yang BPJS itu dalam satu bulan satu kali kontrol, itu untuk jarumnya itu tidak diberikan sebanyak 30 hari, tapi mungkin cuma beberapa saja. Seperti itu. Dan ini bisa digunakan selama pasien tidak merasa nyeri. Karena kalau kalau misalkan obat itu kalau jarum itu digunakan sudah menimbulkan rasa nyeri, maka sudah tidak tajam lagi jarumnya, seperti itu. Jadi sebaiknya memang harus dibuang, ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam penyuntikan insulin ini harus dirotasi ya teman-teman, jadi harus dirotasi. Jadi kalau misalkan seperti ini, di tempat-tempat ini jangan disuntikkan di satu tempat saja, tapi harus dirotasi. Rotasinya bagaimana? Sebaiknya kita menggunakan angka 8 seperti ini, seperti angka 8 seperti ini, ya. Kemudian kalau dari pusar, nah di pusar ini misalkan ini pusar ya, kita bisa memberikannya di sini, satu, 2, 3, 4. Letaknya bagaimana? Ya, dari pusar ini kan pusar ya, kalau kalian lihat ini di sini pusar, di sini pusar, maka itu bisa kita lihat dari pusar itu sebanyak 2 jari ini. Jadi kalau dari 2 jari ini, dari pusar atas, bawah, kiri, kanan, itu bisa dari 2 jari ini untuk tempat penyuntikannya, seperti itu. Nah, kenapa harus diputar seperti itu? Itu penting sekali karena efek samping dari penggunaan insulin itu kalau dia disuntikan dalam tempat yang sama itu dia bisa menyebabkan, lipodistrofi seperti ini. Seperti itu. Bisa menyebabkan lipodistrofi. Nah, seperti ini, ya. Kemudian bagaimana sih cara penggunaan insulin, ya, cara penggunaan insulin yang baik. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mencuci tangannya terlebih dahulu. Kita mencuci tangan, ya, kita mencuci tangan, kita pastikan bahwa, tangan yang kita gunakan atau, tangan pasien itu sudah harus, bersih, ya. Kemudian kita menyiapkan insulinnya ini, insulin, kemudian jarum, kemudian kapas alkohol, sama tempat sampah. Tempat sampah ya tentunya untuk membuang kapas alkohol tadi. Kemudian setelah itu periksa ke jenis dan tanggal kadaluarsanya, buka tutup pen, kemudian dimasukkan jarumnya, ya. Setelah dimasukkan jarumnya, ya, kemudian ayunkan selama 15 detik atau 10 detik ya seperti ini, ya. Kalau sudah kemudian atur jumlah dosis yang diperlukan. Jadi kalau misalkan diresepkan oleh dokter itu sebanyak 10 IU, maka puterannya itu bisa diputar, sebanyak 10 IU. Jadi kalau ini saya ambil contoh, kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada 10, kita bisa memutarnya itu ke angka 10 seperti ini. Ya, bisa kita putar-putar ke angka 10. Nah, kemudian tadi kan jarumnya sudah dipasang ya. Nah, kemudian pilih lokasi yang akan kita gunakan, di mana saja yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita gunakan, maka berikutnya adalah kita tekan, pennya ini sampai ke angka 0, sampai ke angka 0. Kalau sudah angka 0, berarti, eee, kemudian kita angkat, ya, kita angkat dari tempat penyuntikan. Kalau sudah kita angkat, maka jarum ini tadi sebaiknya memang harus dilepas terlebih dahulu. Dilepas, eee, disimpan di tempat yang, terlindung dari cahaya matahari. Kemudian insulin yang sudah kita gunakan ini,
ya, insulin yang sudah kita gunakan ini, itu sebaiknya memang disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya. Selain itu, suhunya itu adalah suhu ruang, tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam kulkas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menyimpan, insulin pen ini di dalam kulkas, maka adanya perubahan-perubahan suhu dari tempat yang dingin, kemudian, tempat tempat yang hangat dan seterusnya, kalau gitu kita lakukan secara berulang-ulang, maka akan menyebabkan kerusakan pada insulin pen ini, seperti itu, ya. Kemudian ini tadi disimpan di tempat yang, apa namanya suhu ruang ya, antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, kemudian terlindung dari cahaya matahari langsung, dan jarumnya tadi juga disimpan di tempat yang sama, dan itu bisa digunakan lagi kalau, sampai dengan menimbulkan rasa sakit. Tetapi kalau kita punya uang berlebih dan kita bisa menggunakan untuk sekali pakai, itu akan lebih baik seperti itu, ya. Kemudian untuk jarumnya itu jangan dibuang di tempat sembarangan ya, jadi harus disimpan dalam wadah tertentu dan nanti bisa dibuang, dititipkan di tempat di rumah sakit atau di rumah sakit untuk dibuang dengan cara yang, baik seperti itu. Karena yang namanya insulin atau jarum itu adalah barang-barang infeksius ya, jadi itu bisa kalau tidak ditangani dengan baik maka bisa menimbulkan suatu masalah tersendiri. Oke, itu adalah untuk cara penyuntikan insulin secara mandiri ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita perlu menyampaikan kepada pasien atau kita perlu memberikan konseling kepada pasien itu adalah efek samping dari insulin itu dan bagaimana cara efek samping tersebut. Yang namanya insulin itu kan akan menurunkan kadar gula darah dengan cepat, akan menurunkan kadar gula darah, dengan durasi tertentu kalau misalkan kalau ada pasien yang menggunakan yang rapid maka akan dengan cepat sekali dia menurunkan kadar gula darah. Ada juga, jenis insulin yang berupa bolus seperti itu. Nah, efek samping dari penggunaan penggunaan apa namanya, dari penggunaan insulin adalah namanya hipoglikemia. Nah, kita perlu menjelaskan kepada pasien apa sih tanda-tanda dari hipoglikemia tersebut ya, misalkan tadi mata berkunang-kunang, lemah, letih, lesu, kemudian, lapar, kemudian adanya munculnya keringat dingin dan lain sebagainya. Nah, kalau sampai muncul tanda-tanda hipoglikemia tersebut, kita juga perlu menjelaskan kepada pasien bagaimana cara, efek samping tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk efek samping tersebut adalah dengan segera minum, air gula. Ya, air gula atau permen, atau kita makan permen dengan segera, itu akan segera mengganti, mmm, meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh dengan cepat, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan muncul tanda-tanda, efek samping seperti itu, maka ada baiknya juga kita segera minum, air gula, larutan air gula. Kenapa gula? Karena gula merupakan bentuk sukrosa, dalam gula adalah salah satu bentuk gula yang paling sederhana. Ya. Dengan gula sederhana atau monosakarida tersebut, maka akan sangat mudah sekali untuk diserap oleh tubuh sehingga itu akan menggantikan akan meningkatkan kadar gula di dalam darah. Karena kalau hipoglikemia itu tidak segera ditangani dengan baik, bisa saja ini menimbulkan suatu masalah yang sangat fatal bagi pasien, ya. Dan itu perlu disampaikan kepada pasien juga. Nah, kemudian tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa dalam penggunaan insulin itu, kalau penggunaan insulin itu harus dirotasi ya, tadi kalau kita sebut adalah seperti angka 8 ya. Kenapa? Karena untuk menghindari efek samping berupa lipodistrofi ya. Kenapa? Lipodistrofi ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan yang disuntikkan tadi di sini. Jadi dia akan mengalami kerusakan jaringan di sini. Nah, kenapa hal ini perlu perlu diperhatikan? Karena kalau kita menyuntikkan pada daerah yang mengalami lipodistrofi, ya, daerah yang mengalami lipodistrofi, itu dapat menurunkan efek dari insulin tersebut, ya. Dapat menurunkan efek dari insulin. Sehingga kita perlu melakukan penyuntikan insulin itu secara rotasi, tidak di satu tempat saja untuk menghindari efek lipodistrofi. Dan, kalau disuntikan di daerah yang mengalami lipodistrofi tentunya akan mengurangi efek dari insulin. Berbeda kalau misalkan tadi dia disuntik di sini, kemudian disuntik di sini dengan jumlah atau dosis yang sama, jelas efeknya akan berbeda, seperti itu. Efek yang di daerah yang belum mengalami lipodistrofi itu akan lebih, baik dibandingkan dengan di daerah yang mengalami lipodistrofi seperti ini di sini.
Oke, berikutnya, seperti ini. Don't always treat adverse effect with medication. Jadi kalau ada muncul efek samping dari penggunaan, insulin ini, jangan serta-merta hanya mengandalkan obat, seperti itu. Kita bisa menggunakan, alternatif-alternatif yang lain. Ini adalah pilihan terakhir seperti itu. Nah, kalau misalkan efek sampingnya itu terlihat sangat berat dan berbahaya, maka kita melakukan stop and change. Kita harus berhenti dan menggantinya, ya harus mengganti obatnya mau nggak mau, suka nggak suka. Karena memang efek sampingnya berbahaya. Kemudian kita bisa me-manage adverse effect yang muncul. Ya, adverse effect yang muncul itu bisa kita manage, ya, kita manage dengan berbagai macam hal. Sebagai contoh tadi, contohnya adalah kalau misalkan pasien mengalami, mengalami, eee, hipoglikemi, maka kita bisa me-manage-nya dengan meminum air gula atau mengkonsumsi, permen seperti itu. Itu akan meningkatkan kadar gula darah pada pasien tersebut. Nah, berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah mengenai efektivitas ya. Mengenai efektivitas dari, efektivitas dari penggunaan insulin tersebut. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sekilas bahwa efektivitas dari suatu obat itu ada yang efektivitas dari suatu terapi itu ada yang bersifat subjektif. Kalau subjektif itu berupa simptomnya, bagaimana simptomnya, apakah sudah membaik atau belum. Sebagai contoh kalau misalkan orang yang mengalami, gula darah yang tidak terkontrol, akhirnya dia mendapatkan insulin, ya salah satu komplikasi dari diabetes yang berupa mikrovaskular adalah kerusakan pada sel-sel saraf yang ada di tubuhnya. Misalkan sehingga muncul gejala-gejala berupa, kesemutan, kalau bahasa Jawanya keringkingan, kemudian kebas dan lain sebagainya. Apakah gejala-gejala tersebut itu sudah berkurang atau tidak? Nah, itu adalah berupa gejala-gejala yang, eee, simptomatik atau istilahnya itu yang bersifat subjektif. Nah, kemudian kalau untuk pasien dengan gula darah dengan diabetes, maka sebaiknya kita menggunakan parameter objektif untuk menilai efektivitas dari terapi tersebut. Nah, parameternya apa saja sih? Yang pertama adalah kita bisa melihat gula darah pasien. Gula darah di sini ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah gula darah acak, kemudian gula darah, puasa, sama gula darah 2 jam PP, postprandial atau setelah makan. Nah, targetnya adalah kalau pasien menggunakan obat anti diabetes atau menggunakan insulin, targetnya adalah kurang dari 200 miligram per dl gula darah acaknya. Kemudian kalau untuk gula darah puasa itu adalah kurang dari 100 miligram per dl. Maksudnya puasa di sini adalah 7 jam tidak makan, tidak minum ya, tidak makan, tidak minum apapun kecuali air putih. Ya, itu adalah targetnya adalah 100 miligram per dl atau gula gula darah 2 jam, setelah makan itu targetnya adalah 140 miligram per dl. Seperti itu adalah targetnya. Nah, ada lagi yang paling bagus untuk kita menilai parameter apakah seorang tersebut obatnya itu sudah digunakan secara tepat atau belum, efektivitas dari terapi, itu adalah HbA1c. HbA1c itu adalah suatu parameter di mana gula itu akan terikat atau terglikasi pada fragmen hemoglobin. Ya, sehingga dia memiliki usia sepanjang usia hemoglobin, yaitu sekitar 3 bulan atau 120 hari, 120 sampai dengan 160 hari. Nah, itu bisa digunakan untuk menilai, efektivitas dari suatu terapi yang lebih baik. Karena kalau yang di sini, yang gula darah ini, gula darah acak dan lain sebagainya, itu kadang pasiennya cheating atau pasiennya curang, seperti itu. Misalkan kalau dia mau gula darah acak, ya dari pagi dia nggak makan, nggak minum, sehingga didapatkan gula darah yang, kurang dari 200 ini. Kadang seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan HbA1c itu tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa curang. Karena yang namanya Hb tadi kan terikat gula tadi kan akan terikat pada, hemoglobin, di mana hemoglobin itu memiliki usia sepanjang 120 hari. Sehingga, ini sangat efektif untuk melihat, untuk melihat efektivitas dari suatu terapi. Targetnya di sini adalah kalau HbA1c adalah kurang dari 7%. Berarti kalau misalkan gula darahnya ada pasiennya adalah 8, berarti sudah bisa dipastikan dalam waktu 3 bulan ke belakang pasien itu tidak patuh menggunakan obat atau tidak terkontrol terapinya seperti itu. Oke, next, berikutnya dalam kita memberikan edukasi kepada pasien ya, dalam kita memberikan edukasi kepada pasien, kita perlu meningkatkan namanya pengetahuan ya, kemudian attitude, sikapnya pasien sehingga pasien memiliki sifat yang positif,
terhadap terapi, yang terakhir dan terakhir adalah skill. Skill di sini adalah kalau untuk pasien diabetes kita bisa meningkatkan skill dalam penggunaan, insulin tadi, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya kalau pasien, kalau pasien, mengalami diabetes sebaiknya juga melakukan self monitoring blood glucose, monitoring gula darahnya ini. Untuk apa tujuannya? Ini untuk melihat, apakah ada peningkatan atau penurunan gula darah yang dialami oleh pasien selama penggunaan obat, seperti itu. Sehingga kalau misalkan gula darahnya ini kita monitor, kita bisa, dokter juga bisa memberikan, "Oh ini dosisnya dinaikkan, oh dosisnya diturunkan," dan lain sebagainya, seperti itu, dengan melakukan self monitoring. Tetapi yang namanya self monitoring itu juga tidak selalu setiap hari kita lakukan. Ya mungkin kalau sudah terkontrol bisa kita lakukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali untuk melihat kadar gula darah pasien tersebut. Oke, berikutnya adalah, caregiver ya ini bisa dibaca sendiri. Oke, berikutnya adalah inhaler ya, inhaler atau obat untuk saluran pernafasan ya. Terapi ini adalah digunakan untuk pasien dengan masalah pernafasan seperti pasien yang mengalami asma, mengalami PPOK. Inhaler itu adalah suatu obat yang digunakan langsung untuk masuk ke dalam saluran pernafasan atau langsung masuk ke dalam paru-paru seperti itu. Nah, bentuk dari inhaler itu ada macam-macam ya, teman-teman. Ada yang berupa inhaler seperti ini, ada yang berupa diskus seperti ini, ada lagi yang berupa turbohaler bentuknya seperti roket seperti ini. Itu adalah berupa, secara garis besar disebut sebagai inhaler. Nah, ini adalah cara penggunaan dari inhaler tersebut. Pertama, kemudian ditutup dan seterusnya. Nah, kalau pakai inhaler itu coba tidak hanya disemprotkan aja, tetapi ada beberapa hal yang harus yang harus diperhatikan oleh pasien. Yang pertama, setelah dibuka, dikocok ya supaya homogen. Kemudian pasien harus menghembuskan nafasnya terlebih dahulu sampai habis. Kemudian setelah habis, inhaler tadi dimasukkan ke dalam mulut. Sambil menarik nafas, inhalernya dipencet. Nah, ini memerlukan koordinasi yang baik antara siapa? Antara antara pasien pada saat pasien meniup dengan memencet inhalernya ini. Pada saat di sini itu perlu koordinasi yang baik. Jadi pada saat, nyedot nafas, inhalernya juga harus dipencet biar inhalernya itu masuk ke dalam, saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah obatnya masuk semua, maka berikutnya yang perlu kita lakukan adalah, eee, apa namanya, eee, tahan nafas seperti itu, tahan nafas untuk beberapa waktu. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa obat itu masuk ke dalam paru-paru dengan sempurna, seperti itu, ya, seperti itu. Itu adalah cara penggunaannya. Kemudian yang perlu kita lakukan berikutnya adalah seperti ini. Setelah kita melakukan, setelah menggunakan obat ini, inhaler ini, ada baiknya kita menggunakan, berkumur atau menyikat gigi supaya apa? Supaya tidak, menghilangkan rasa metal atau rasa besi yang ada di dalam, mulut kita setelah penggunaan obat-obat ini. Dan itu juga kita juga bisa menghindari, munculnya sariawan dari penggunaan obat ini. Nah, penggunaan inhaler ini itu juga memerlukan, eee, apa namanya perhatian khusus berapa puff yang harus digunakan, berapa semprotan yang harus kita gunakan, dan itu juga harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Jangan mengira-ngira sendiri karena, juga bisa berakibat efek samping yang tidak diharapkan kalau kita mengira-ngira sendiri, "Oh kira-kira satu kurang cukup, oh tambah lagi." Bisa jadi itu bisa mengakibatkan masalah. Itu adalah yang berbentuk inhaler. Nah berikutnya adalah yang berbentuk turbohaler. Nah ini, untuk kalau untuk turbohaler ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti roket seperti ini, pelepas turbohaler, putar grip seperti ini dan seterusnya. Nah, posisi turbohaler antara gigi kemudian katupkan erat bibir lalu hisap turbohaler dengan nafas yang dalam. Jadi kalau yang seperti ini dia tidak perlu dipencet ya, tidak perlu dipencet tapi cukup setelah diputar kemudian, sebagai contoh ya tadi mana? Oh ya, ini aja. Misalkan seperti ini tadi sudah cukup dimasukkan ke dalam mulut, kemudian disedot aja gitu. Nah, tapi dia harus dengan nafas yang dalam, seperti itu untuk memastikan. Nah, kemudian, setelah itu keluarkan turbohaler dari mulut lalu bernafas seperti biasa. Nah, kalau misalkan dan ini juga harus sesuai dengan aturan yang diresepkan oleh dokter. Kalau dokternya memerlukan 2 kali, ya kalau meresepkan 2 kali hisapan maka juga perlu 2 kali dan seterusnya, ya.
Setelah itu kita juga melakukan kumur-kumur, ya. Setelah ini kita berkumur dengan air dan airnya itu harus dibuang, jangan ditelan. Karena apa? Itu untuk membersihkan obat-obat yang mungkin nyantol atau apa ya, nyantol itu bahasa Indonesianya ya, tersangkut di, rongga-rongga mulut ini. Dan juga menghindari rasa-rasa yang tidak enak di mulut itu. Itu adalah penggunaan turbo healer. Kemudian ini handy healer juga sama ya, kemudian diatur berapa dan seterusnya. Sebelum obat dihisap, keluarkan nafas secara maksimal, kemudian letakkan bibir seperti gambar, hisap 10 dengan 30 dengan cepat dan dalam. Jadi, kalau yang keunggulan dari inhaler dan turbo healer itu adalah dia tidak perlu, tidak perlu koordinasi yang baik antara mencet dengan ini. Tapi kekurangannya kalau untuk discuss ataupun turbo healer ini, dia akan sangat sulit dilakukan pada pasien yang mengalami serangan yang serangan asma. Kalau misalkan orang yang mengalami serangan asma itu kan kadang terengah-engah ya, terengah-engah, sehingga apa ya, tidak mudah atau sulit untuk, menarik nafas dengan dalam seperti itu. Beda dengan inhaler. Kalau yang inhaler di sini karena di dalam inhaler ini ada gasnya, di dalam inhaler ini di sini ada gasnya, maka pasien yang dalam tanda kutip mengalami serangan asma sekalipun itu, eee, obatnya bisa masuk dengan lebih baik bisa masuk lebih baik ke dalam paru-paru. Tetapi kekurangannya adalah, dia memerlukan koordinasi yang, presisi antara saat dia menarik nafas dengan, saat dia menyemprotkan itu. Kalau terlambat sedikit saja, obatnya menjadi tidak terlalu efektif untuk masuk ke dalam saluran pernafasan, sehingga dia memerlukan koordinasi yang baik pada saat dia memencet dan menghirup nafas. Jangan sampai ada delay atau jangan sampai ada terlambat. Nah, berikutnya, efek samping dari penggunaan, efek samping dari penggunaan inhaler ini adalah yang pertama adalah peningkatan kadar gula darah. Ini harus hati-hati pada orang-orang yang mengalami diabetes, kemudian juga ada yang namanya hipokalemia. Jadi mengalami kekurangan kadar kalium di dalam tubuh. Kalau mengalami kekurangan kadar kalium di dalam tubuh, itu hanya bisa dideteksi dari, pemeriksaan laboratorium, tetapi ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Misalkan, pasiennya mengalami sering kayak kram dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk, tubuh healer itu juga sama, bisa mengalami peningkatan kadar gula darah dan hipokalemia. Nah, berikutnya, untuk menilai efektivitas kita bisa melihat dari subjektifnya ini. Nah, kalau dari pasien asma itu kan ada subjektifnya ya, bagaimana nafasnya, apakah nafasnya sudah merasa lega atau belum untuk nafasnya. Kalau pasien nafasnya sudah lega, maka berarti itu bisa dikatakan bahwa terapinya efektif. Tetapi kalau belum, bisa dikatakan bahwa terapinya itu belum efektif. Itu untuk data yang bersifat subjektif. Tetapi kalau untuk data yang bersifat objektif, kita bisa melihat dari FEC dan FEV1 seperti ini ya. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan, perlu melatih skill tadi, sekali lagi kita perlu melatih skill untuk menggunakan alat ini, dan untuk efektivitasnya kita bisa melihat ini menggunakan, spirometer ya. Kita bisa menggunakan spirometer untuk melihat apakah terapinya sudah efektif atau belum. Kalau sebelum efektif maka, saat menggunakan, spirometer itu kita bisa melihat berapa angkanya, itu bisa kita lakukan setiap hari untuk melihat, bagaimana, eee, pola bukan pola ya, tapi bisa melihat, eee, pernafasan kita seperti apa, dan itu nanti bisa kita gunakan untuk laporan kepada dokternya, "Dok, ini loh anu saya, seperti ini, apakah dosisnya bisa dirubah atau tidak? Ataukah dosisnya dinaikkan atau dosisnya diturunkan?" Dan lain sebagainya. Ya ini alatnya namanya spirometer ya. Kemudian, kita juga perlu memberikan edukasi kepada keluarga pasien ya, untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat atau dalam menggunakan obat-obat tersebut. Ya, kemudian ini adalah tips untuk berkomunikasi pada pasien dengan, asma tadi. Mungkin itu dulu, materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang.